Shalom. Orang semangat. Shalom. Ada sukacita hari ini, saudara. Ini kayaknya berat sebelah ya. Mungkin pasien PSBB. Jadi boleh satu orang supaya karena firman Tuhan katakan nggak baik manusia selalu begitu ya. Baiklah, mari kita mulai ibadah kita sebagai Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita. Mari kita arahkan hati kita pada Tuhan. Mari hari ini kita mau satukan hati kita memuliakan Tuhan kita di tempat ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami ada hari ini karena anugerah-Mu Bapa. Kami mau bernyanyi bagi-Mu Tuhan, berkati ibadah kami dari awal hingga akhir Tuhan. Kuasai Bapa hati dan pikiran kami Tuhan. Mata kami Tuhan, telinga kami Bapa, mata mulut kami Bapa, biar tertuju pada Tuhan. Haleluya Bapa. Amin. Ku rindu hidup Yesus
kita dulu sebagai Tuhan. Haleluya, semua diberkati hari ini, amin. Kita akan membuka kesaksian sebagai Tuhan. Bagi teman-teman yang mau berbagi kesaksian, waktu dan tempat kita persilakan. Shalom. Saya bersyukur kepada Tuhan pagi yang indah ini karena Tuhan sudah memelihara kehidupan saya. Saya bersyukur pada Tuhan pada pagi ini karena Tuhan sudah memberi saya kesehatan dan kemurahan bagi kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku yang saya kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, saya bangga pada Tuhan karena Tuhan sudah memakai kehidupan saya menjadi hamba-Nya. Sebenarnya saya ingin sekali ibadah di Blok G2 karena saya tahu bahwa setiap pujian pasti Tuhan ada di tengah-tengah kita semua. Bagaimana caranya pun, sebabnya karena saya di C7 iman saya terlalu lemah, saudara. Bukannya saya sok munafik ya. Setiap ada ibadah malam G2, saya ingin sekali pada ke Blok G2 tadi. Bagaimana caranya saya datang ke saudara-saudaraku? Apakah ini Tuhan sudah memberikan jalan bagi kehidupan saya atau rencana Tuhan lebih baik? Karena saya ingin sekali beribadah ke Blok G2 karena hati saya sudah menggebu-gebu ya, semangat. Tapi saya bersyukur pada Tuhan, akhirnya saya dapat ibadah di gereja ini karena semakin lama semakin bertambah iman saya. Sebelum saya mengakhiri kesaksian saya akan pujian mau cinta Yesus selamanya.
slide-nya dari saudara Agus. Masih ada teman-teman yang lain yang berbagi kesaksian? Baiklah, kalau tidak ada, kita akan siapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan. Mari saudaraku, kita siapkan hati kita, kita arahkan hati kita pada Tuhan. Kita memohon kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bapa di surga, kami mau menerima kebenaran firman Tuhan. Ya Bapa, biarlah kuasa-Mu yang melawat setiap kami Tuhan. Jadikan kami Bapa tanah yang siap ditabur oleh firman Tuhan. Jadikan kami pribadi yang cinta dan setia pada-Mu ya Tuhan. Ya.
Saat ini Tuhan kami arahkan hati kami Bapa. Biar Tuhan Roh Kudus yang bekerja di ruangan ini Tuhan melawat setiap kami Bapa, memenuhi hati kami Tuhan. Sebentar kami mau menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang kami terima Bapa, Tuhan Engkau yang berkuasa Tuhan, membuat kami mengerti Tuhan isi hati-Mu Bapa. Nyatakan Tuhan rancangan-Mu yang ajaib dalam hidup kami Bapa. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan di tempat ini Bapa. Biar mata kami, telinga kami, hati kami, mulut kami tertuju pada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Filosofi dari Bunda Teresa tentang kita ini sebenarnya adalah orang-orang yang jangan menilai orang dari luarnya saja. Karena kita kalau hanya menilai orang dari luarnya saja, kita nggak akan punya waktu untuk mencintai. Semua kita butuh dicintai, kita semua butuh disayangi, dan kita adalah orang-orang yang harus menularkan cinta dan kasih. Amin, Bapak Ibu. Saya ambil tokoh tentang Rahab. Kenapa saya ambil Rahab? Saya tertarik dengan Rahab. Rahab ini adalah seorang pelacur dari bangsa Kanaan dan tinggal di Lembah Jeriko. Dia latar belakang dari kecil dia sudah dididik dengan amoral. Gak punya moral, gak kenal kasih, gak kenal yang namanya pengorbanan dan lain sebagainya. Kalau kita sudah bayangkan kalau seorang wanita yang pekerjaannya adalah seorang wanita punya susila, tapi dia adalah seorang yang egois, seorang yang berperilaku tidak baik, dia gak peduli, yang dia dibully mau suami orang, mau siapa saja, dia gak peduli. Kenapa saya tertarik dengan Rahab? Karena saya juga secara pribadi melayani orang-orang dengan background dia mungkin saya nggak bilang dia pelacur, tapi dia seorang yang amoral. Tapi bertahun-tahun melayani dia, bertahun-tahun bersama dia, bertahun-tahun menjadi ibu rohani bagi dia. Tapi hingga saat ini belum ada perubahan. Dia masih berkawin pasangan, dia masih tinggal serumah dengan orang yang bukan suaminya tanpa pernikahan. Tapi Tuhan mau katakan, orang ini harus kau kasihi, orang ini harus kau perhatikan, orang ini
Beda dengan Rahab. Rahab itu dia nggak pernah ketemu secara langsung dengan Tuhan Yesus. Dia nggak pernah ketemu secara langsung dengan nabi, dengan pengajar, dengan rasul, dia nggak pernah. Tapi dari tembok Yeriko dia mendengar ada satu bangsa yang namanya bangsa Israel itu kuat dan gagah, bisa mengalahkan musuh-musuh yang luar biasa dengan yang peperangan yang mungkin musuh-musuhnya lawannya itu senjatanya lebih canggih, orang-orang yang lebih banyak, tapi Israel itu punya kekuatan supranatural yang bisa mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di sekelilingnya. Itu yang kedengaran sampai di telinganya, dan itu yang membuat dia bertanya-tanya, siapa bangsa Israel? Dan dia ketika dia mendengar bahwa bangsa Israel akan masuk ke tembok Yeriko, dia punya insting bahwa bangsa Israel akan mengalahkan bangsa. Dan pada saat itu dia pasti menghadapi dilema, aku membela bangsaku atau aku mau mengikuti apa maunya bangsa Israel. Tapi dengan keyakinan yang kuat, dia katakan dalam hatinya, kalau mereka sampai datang ke sini, aku akan membunuh mereka. Aku tahu di balik bangsa Israel ada kekuatan supranatural yang gak bisa dilihat dengan mata. Lantas masuklah kedua pengintai ke kedua pengintai ke tempat dia, maka dia menyembunyikan kedua pengintai tersebut, dan ketika tentara menanggapan prajurit-prajurit itu mencari kedua pengintai itu, dia mengatakan, tadinya aku melihat mereka, tapi kayaknya mereka sudah lari, sudah kabur. Ada dia menyembunyikan kedua pengintai itu di atas atap rumahnya, dan dia melakukan tindakan yang itu berbahaya, mengancam nyawanya. Karena kalau ketahuan dia berbohong, pasti dia dipenggal, dan bukan hanya dia yang dipenggal, tapi seluruh istrinya. Tapi dia melakukan itu karena dia tahu masa depan dia dan keluarganya harus lebih baik daripada yang sebelumnya. Karena ada keyakinan, ada dalam hatinya bahwa harus ada perjuangan dalam hidup kita. Dan dia mengatakan pada dua pengintai, ingatlah aku dan keluargaku ketika mau mengalahkan tanah ini dan merebut tanah ini. Itu adalah sumpah yang digunakan oleh bangsa Israel. Dan ketika mereka merobohkan tembok Yeriko, mereka menggunakan tahan masing-masing. Karena apalagi kan yang menjadi keistimewaan Rahab. Kita buka Yosua 2 ayat 9 sampai 13. Yosua 2 ayat 9 sampai 13 berkata, dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa pemberian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri itu tetap menghadapi kami. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah memberikan air laut berauri di depan kamu ketika kami berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua orang Amori dan di seberang sungai Yordan itu, yang kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawalah hati kami dan jatuhlah semangat kami, semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Dia yakin dan percaya bahwa Allah yang menyelamatkan bangsa Israel, yang memberkati bangsa Israel sehingga bisa merebut tembok Yeriko, bisa mengalahkan bangsa Kanaan pada saat itu. Dan kemudian Rahab ini akan menjadi seorang yang dihormati karena dia perbuatannya itu dibenarkan. Dan perbuatan
bagaimana orang Israel. Akhirnya Rahab dicatat sebagai salah satu pahlawan iman di dalam Ibrani 11 ayat 30. Dan dia menjadi istri Salmon yang masuk dalam dari 4 wanita. Dia adalah salah satu yang masuk dalam silsilah Yesus Kristus. Betapa istimewanya seorang Rahab yang dia melawan ketakutannya, melawan kekhawatirannya, melawan intimidasi yang ada pada dirinya, supaya dia berani untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah dipikirkannya sebelumnya. Dia menjadi istimewa karena dia bisa melawan ketakutannya dengan berani melakukan sesuatu yang begitu dahsyat. Bapak Ibu, saudara-saudara semua, kenapa Bapak Ibu dan saya itu harus berani? Karena kalau kita hidup terus dalam keraguan-keraguan, kalau kita hidup terus merasa nyaman dengan apa yang sudah ada pada kita tanpa harus melakukan sesuatu yang akhirnya bisa keluar dari zona nyaman kita, kita mengambil resiko, kita mengambil keputusan yang dahsyat dan besar, cepat atau lambat, saya yakin dan percaya kita hanya akan menjadi orang-orang yang kerdil, orang-orang pengecut, orang-orang yang gak akan berani mengambil keputusan yang berarti loh. Ada banyak contoh di dalam kehidupan kita pastinya. Saya nggak tahu apa yang menjadi perhubungan Bapak Ibu, karena kita pasti punya perhubungan masing-masing. Kita pasti punya masalah. Dan itu harus menuntut sesuatu yang harus kita bisa putuskan supaya kita berani. Mungkin kita selama ini ragu-ragu dalam banyak hal, kita nggak berani ambil keputusan. Tapi Tuhan mau ajarkan kita supaya kita berani. Saya ambil contoh dalam diri saya. Saya ini bekerja di pemerintahan. Di dalam pemerintahan ada banyak keputusan yang mungkin itu bagi orang dunia itu biasa. Bagi orang dunia itu adalah kalau misalnya sesuatu yang tidak biasa itu adalah sesuatu yang tidak perlu dilakukan. Tapi sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, saya harus berani mengambil keputusan yang tidak populer, tidak diminati, tidak menjadi hal yang biasa di kantor saya, tapi itu harus berani. Karena apa? Kenapa saya harus menunjukkan kalau saya berani? Saya harus menunjukkan identitas saya. Saya nggak bisa terus-menerus jadi orang yang ngomong iya Pak. Saya nggak pernah menunjukkan identitas. Kita semua pasti punya masalah. Dan kita nggak bisa jadi abu-abu. Karena Rahab nggak mau abu-abu. Dia ambil keputusan yang sangat berani untuk keluar, untuk tidak bersama rakyatnya lagi, tidak bersama pemerintahnya lagi, tapi dia memilih satu tempat yang baru, satu kebiasaan yang baru, adat istiadat yang baru yang berbeda sangat dengan yang sebelumnya. Seringkali kita harus mengambil keputusan keberanian yang itu nggak biasa, nggak populer. Bahkan keputusan keberanian itu mungkin itu mengancam nyawa kita. Tapi harus kita ambil supaya kita keluar dari kerengkeng, keluar dari tekanan, keluar dari hal-hal yang membuat kita selama ini jadi kurang sejahtera. Kita pernah bahagia, kita pernah nyaman. Bayangkan kalau kita bekerja di tengah-tengah misalnya pemerintahan
nggak berani menunjukkan suara, nggak berani menunjukkan identitas kita. Saya yakin dan percaya, lama-lama kalau kita nggak tergerus dari mereka seperti mereka, kita akan memiliki penyakit jantung, mungkin hipertensi, darah tinggi dan lain sebagainya. Karena kita melawan nurani kita, melawan hati kita untuk mengambil keputusan yang berani. Aku mau berbeda dari aku sendiri. Bapak Ibu mungkin tidak bekerja di pemerintahan, tapi bekerja di instansi lain, bekerja di bagian-bagian lain. Tapi saya yakin dan percaya, pasti ada hal-hal yang membuat Bapak Ibu dan saya harus mengambil keputusan. Lantas kita mau katakan, berani nggak kita seperti itu? Siapa bilang kita nggak berani? Karena keberanian itu adalah satu proses, tidak instan. Menjadi pribadi yang berani itu nggak langsung terbentuk seperti itu, tapi ada proses. Itu adalah proses demi proses yang membawa kita untuk menjadi berani, mengalahkan ketakutan, mengalahkan intimidasi, mengalahkan kekhawatiran. Bapak dan Ibu dan saya pasti bisa. Ada amin? Amin. Kita buka Yesaya 41 ayat 10. Katakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa. Tuhan sudah janjikan kemenangan kepada kita. Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan sudah memberikan jalan keluar kepada kita. Janganlah takut, hai jiwaku. Jadi kita tidak punya alasan untuk takut. Kalau dunia katakan sekarang, virus Omicron, Corona dan lain sebagainya, ini itu, ada banyak berita hoax dan begitu banyak hal yang memusingkan kita. Minyak goreng tiba-tiba menghilang, peperangan antara Rusia dan Ukraina, ada gempa di Sumatera Barat. Wow, kalau kita melihat berita pusing banget. Belum lagi menghadapi anak-anak yang tadinya sudah onset sekarang online lagi, itu punya stres tersendiri bagi kita. Tapi saya mau katakan, begitu banyak stres, ada jalan keluar yang Tuhan sediakan, ada kekuatan yang Tuhan sediakan, supaya kita berani, supaya kita ini tidak tumbuh menjadi orang-orang yang selalu kekhawatiran, ketakutan, banyak sekali banyak dan ketakutan, kecurigaan, keresahan dan lain sebagainya. Jadi seperti moto gereja kita yang pertama, kita harus menjadi
ketika dia menyelesaikan masalah dengan Bezeba, ketika dia menyelesaikan itu berkat Tuhan. Jadi saya mau katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau, yang tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan membiarkan engkau. Saya silakan. Yuk kita sama-sama memberikan kepala di belakang kita. Betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Betapa dahsyatnya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Betapa luar biasanya Tuhan membentuk kita, menuntut kita, menenangkan kita ketika ada masalah dalam hidup kita. Tinggal kita melatih diri kita untuk menjadi orang-orang yang berani, orang-orang yang tidak takut, orang-orang yang tidak khawatir dan orang-orang yang tidak gentar menghadapi segala masalah, segala persoalan. Karena kita tahu Tuhan akan menjadikan kita menjadi pemenang dan lebih dari pemenang. Jadikan dirimu menjadi orang-orang yang berani, bukan orang-orang yang hidup dalam area atau kompromi dengan dunia. Berani menunjukkan identitas karena Tuhan beserta kita, Tuhan menolong kita, Tuhan menjaga kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Ya Allah Roh Kudus, Kau dahsyat, Kau mulia Engkau. Kau yang telah memilih kami, Kau yang telah membentuk kami, dan Kau yang menjadikan kami menjadi segambar dan serupa dengan Engkau. Ajari kami untuk lebih berani lagi Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhanlah yang menolong kami, Tuhanlah yang menjaga kami. Terima kasih untuk pagi hari ini, terima kasih untuk kekuatan baru, terima kasih untuk urapan baru. Kami yakin dan percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang tidak memperoleh jalan keluar akan memperoleh jalan keluar. Terpujilah nama-Mu yang kudus, Bapa. Urapi setiap jemaat yang ada di tempat ini, urapi setiap jemaat yang ada di rumah. Karena kami semua adalah milik kepunyaan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Mari yang percaya sama-sama dengan semangat kita katakan Haleluya. Semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Mari menjadi pribadi yang berani hidup dengan Tuhan. Haleluya. Kita angkat ibadah kita sebagai Tuhan. Mari kita bekerja, kita katakan Tuhan kita Allah yang setia untuk menolong kita dalam kesusahan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau bernyanyi bagi Tuhan. Sebelum kami mendengarkan syafaat kami Bapa, biarlah Tuhan kami berkata kesucian kami Bapa. Katakan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu, berkat-Mu pelihara hidupku, lebih dari semua kata
Terima kasih Tuhan, kami boleh Tuhan bersekutu di tempat ini Bapa. Terima kasih untuk penyertaan ya Bapa, dari awal hingga akhir Tuhan ibadah kami. Bahkan kami telah mendengar firman Tuhan. Bapa, Engkau sungguh ya Bapa, sungguh dahsyat kuasa Tuhan. Bapa, Engkau Tuhan yang kami muliakan di dalam hidup kami. Ya Yesus Tuhan kami. Bapa, saat ini Tuhan, kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu Bapa. Segala pergumulan kami di tempat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, di dalam nama Yesus ada pertolongan yang ajaib dalam setiap hidup kami. Bapa, kami mau menjadi seperti Rahab Tuhan, yang berani Tuhan mengambil keputusan untuk percaya berjalan kepada Tuhan. Mampukan kami Tuhan, lembutkan hati kami dengan kuasa Tuhan. Beri kami hikmat-Mu Bapa, anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk gembala kami Bapa. Kau telah memberikan kami gembala di tempat ini Tuhan. Hamba-Mu Bapa, Pak Juni dengan Ibu Petra Tuhan. Biarkan Tuhan kehidupan hamba-Mu Tuhan selalu terpelihara Tuhan dengan kuasa-Mu yang dahsyat Tuhan. Pekerjaan mereka Bapa, campur tangan Tuhan dengan kuasa-Mu Bapa. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah terlalu menolong hamba-Nya. Bapa, berkati Tuhan pelayanan mereka Bapa. Biarlah Tuhan pelayanannya Tuhan semakin lebih lagi membawa mereka Tuhan berjalan dengan benar-benar Tuhan. Berikan mereka kekuatan Tuhan, berikan mereka sukacita Bapa. Biar Tuhan mereka senantiasa Tuhan beroleh kekuatan Tuhan apapun tantangan di dalam pelayanan saat ini Bapa. Berkati keluarga Tuhan, anak mereka Bapa. Biar Tuhan Engkau Tuhan yang memberikan penghiburan Tuhan. Bapa di surga, kami juga Bapa di tempat ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk tempat ini Bapa, atas segala lanjut pihak Bapa. Diberkatilah yang memimpin mengapas tempat ini Tuhan. Para pegawai Tuhan hingga kami warga binaan di tempat ini Bapa. Biarlah dilingkupi di tempat ini oleh naungan sayang-Mu Bapa. Jauhkan Tuhan dari tempat ini mana bahaya dan malapetaka Tuhan. Biarlah Roh Tuhan memelihara kami Tuhan. Bapa, tak lupa juga kami berdoa untuk keluarga kami di luar sana. Tuhan, tolong Tuhan setiap keluarga kami Bapa. Bapa, biar mereka Tuhan yang sedang kesusahan Bapa. Tuhan, tolong Bapa keluarga kami Bapa. Kami berseru kepada Tuhan, pelihara Tuhan kehidupan keluarga kami Bapa. Biar mereka yang sedang bergumul Tuhan, Engkau menjawab pergumulan mereka dengan kasih Bapa. Berkati kedua orang tua kami Bapa. Biarlah yang sakit Tuhan beroleh kekuatan kesembuhan di dalam nama Yesus. Biar berhubung dengan pekerjaan Tuhan tolong Bapa. Bahkan anak kami Tuhan, istri Tuhan, saudara kami Bapa. Kami percaya Tuhan yang memberkati mereka. Bapa, kami akan kembali dengan kamar Tuhan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami Bapa. Sertai langkah kaki kami Tuhan. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu Bapa ternyatakan sempurna dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang boleh kami terima Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan, diberkatilah Bapa setiap tangan-tangan yang memberi kepada anak-Mu di tempat ini Bapa. Bahkan kami Tuhan di tempat ini juga mengucap syukur Tuhan buat setiap mujizat-Mu yang boleh kami rasakan Tuhan. Biar setiap kami yang sakit Bapa beroleh kesembuhan di tempat ini Bapa. Biar setiap kami Tuhan yang sedang melukai kami dikuatkan Bapa. Biar setiap kami Tuhan yang bergumul Tuhan ada jalan keluar dalam pergumulan kami Bapa. Tuhan, biarlah sukacita kami bergumul Roh. Penuhi kami Tuhan di tempat ini dengan roh sukacita Bapa. Bapa, kami akhiri ibadah kami Tuhan. Kami tutup dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami Yesus. Bapa kami di surga, dikuduskanlah